Pak Arbonas bilang jangan ke sektor yang lain begitu Pak ya, kita berarti kalau sudah di bidang usaha pertanian begitu sudah ada di jalan yang benar begitu Pak Arbonas. Iya, betul betul. Iya, jadi itu Bu harus ditekankan. Saya dengan Pak Gubernur Sulawesi Utara meninjau pertanian di 4 titik, memang luar biasa potensinya. Iya. Yang tidak luar biasa adalah sedikit sekali tenaga yang mau kerja di sektor pertanian. Padahal tanah kita subur, banyak sekali komoditas yang harusnya bisa kita hasilkan, kita import dari tetangga-tetangga Gorontalo maupun Sulawesi Selatan maupun Surabaya dan Bima. Nah ini kan menjadi persoalan. Kita punya tanah luas, bisa ditanam apa saja, tapi petaninya nggak ada. Kami di Bank Indonesia sudah memberikan penyuluhan, bahkan pelatihan-pelatihan kepada petani-petani melalui webinar, bahkan pertemuan fisik, bagaimana bertani supaya apa? Pak Gubernur sudah membuka webinar kami di Bank Indonesia berbicara mengenai bagaimana kaum milenial ikut bertani. Jadi Pak Joy Tulung minta tolong semua elemen itu harus bergerak ke pertanian, Pak. Komoditas kita, Bapak boleh tanya dengan BPS. Bagus, Pak. Ekspor minyak nabati kita itu yang mendukung pertumbuhan kita. Pak Ateng nanti bisa ngomong ini. Nah, itu artinya kebetulan harga komoditas mulai membaik. Sehingga tolong kita konsentrasi kepada apa yang sudah mantap, yaitu 5 sektor tadi itu. Terima kasih. Ya berarti jangan malu jadi petani begitu ya Pak Arbonas, karena kan orang pikir cuman petani, bapak saya petani, padahal petani harusnya kalau di Sulawesi Utara sejahtera begitu ya. Ya, betul, Bu. Ya, Pak Ateng mungkin bisa Ya, dibantu penjelasannya Pak Arbonas oke. tadi. Ya, memang betul ya, Regina. Selain pertanian, tentunya pertanian itu akan menggeliat ketika didukung industri turunannya, agroindustri. Menunjukkan ini pada triwulan 1 ataupun triwulan 2, itu kita bersyukur saat industri nasional mengalami pertumbuhan terkontraksi, kalau nggak salah sekitar 8%, justru industri Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan positif. Kenapa pertumbuhan industri itu mengalami positif? Karena salah satunya didukung oleh produk industri pertanian, yaitu di dalam pengelompokan kami di ekspor itu namanya HS15. Industri minyak nabati yang di dalamnya itu produk dari kopra, di dalamnya itu produk dari turunannya, dan ada sedikit yang industri minyak sawit walaupun bahan bakunya dari luar. Itu mengalami pertumbuhan yang bagus sekali. Tetapi beberapa IMK kita di saat kondisi COVID memang mengalami terkontraksi pertumbuhannya. Jadi harapannya selain tadi penguatan di lapangan pertanian, juga agroindustri, sehingga produk pertanian akan semakin memberikan nilai tambah besar. Karena industri pada triwulan 2 ini memberikan kontribusi juga 9,60%. Nah, ada dari 5 lapangan usaha yang kontribusinya besar, yaitu konstruksi. Tetapi ini mohon ke Bapak Ibu di teman-teman Pemda, daya untuk belanja modal APBD itu masih 8%. Mudah-mudahan kalau misalnya belanja modal di APBD dan dana APBN bisa diserap kembali dengan anjuran Presiden bahwa dana itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ini juga akan mendorong di lapangan usaha konstruksi. Mudah-mudahan juga angkutan udara bisa semakin meningkat, dan ini mendorong wisatawan yang masuk ke Sulawesi Utara, untuk mendorong selain lapangan usaha industri dan pertanian itu juga didorong oleh ikon Sulawesi Utara dengan lapangan usaha pariwisata. Wisman yang sudah masuk, Chinese dengan di Malaysia. Penerbangan, tingkat penghunian kamar hotel juga sudah mulai mengalami peningkatan di Sulawesi Utara. Jadi ditopang oleh beberapa lapangan usaha yang penguatan di Sulawesi Utara, mudah-mudahan akan bisa semakin menguatkan pertumbuhan ekonomi di triwulan 3 dan 4. Tantangannya sekarang, ini di Pak Arbonas juga, tantangannya bagaimana mengawal pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan triwulan 4 yang akan datang. Itu aja. Terima kasih. Iya. Kemarin saya sempat berbicara juga dengan Pak Gubernur, Pak, katanya kalau untuk konstruksi ya, ada pembangunan-pembangunan tapi dengan dana APBN di Sulawesi Utara itu tidak berhenti, tetap berjalan. Apakah itu berpengaruh juga?
Berpengaruh, Bu. Iya, sangat berpengaruh sekali. Konstruksi yang berjalan di antaranya APBN itu pembangunan jalan tol. Artinya yang kedua juga perluasan bandara untuk railing yang di Samratlangi itu juga masih berjalan. Harapannya APBN sudah masuk dan didukung dengan APBD karena untuk pihak swasta ini konstruksi itu masih cukup lambat. Pengadaan semen kita dari Asosiasi Semen ini pertumbuhannya ini agak melambat juga. Kita untung ada salah satu industri semen yang skalanya itu besar, salah satu PT yang di Bolmong itu juga bisa untuk menopang pertumbuhan konstruksi di provinsi ini. Oke. Ya, Saya Bu ingin ke Regina. Pak Joy ya. Ini kan Pak Joy sering bertemu dengan generasi milenial tentunya ya. Pak Joy, kalau Iya. melihat ketertarikan generasi milenial ini dengan sektor pertanian seperti apa sebenarnya? Nah, itu yang menjadi masalah sekarang memang kaum milenial itu khusus di Sulawesi Utara ya, memang kurang tertarik dengan sektor pertanian seperti ini. Jadi kalau kita melihat sekarang di pedesaan para petani itu umur petani yang aktif itu kira-kira yang paling muda itu sekitar umur 40-an, 45 ke atas. Nah, generasi di bawah itu sudah jarang yang jadi petani. Mungkin tinggal hitung dengan jari 1-2 orang. Tapi untuk petani aktif sekarang itu 45 tahun ke atas. Dan itu pun sudah semakin jarang kalau dibandingkan dengan saat dulu. Nah, kita bisa melihat juga contoh seperti kata Pak Arbonas tadi bahwa untuk pemetikan cengkeh saja itu kebanyakan sekarang diambil dari provinsi tetangga seperti Gorontalo dan sekitarnya. Jadi memang kaum milenial untuk saat ini sudah di Sulawesi Utara memang menjadi tugas kita semua bagaimana membuat mereka itu tertarik di bidang pertanian. Nah, itu juga kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi saran saya mungkin bagaimana teknologi pertanian itu ditingkatkan. Nah, itu juga tugas dari universitas di Fakultas Pertanian. Bagaimana teknologi pertanian itu ditingkatkan. Kalau di Eropa itu petaninya itu memang sedikit, tapi mereka bisa mengelola lahan yang sangat besar. Jadi hanya dengan satu keluarga saja mereka bisa mengelola beberapa hektar karena teknologi pertaniannya itu sudah advance, sudah tingkat tinggi. Jadi apa yang mereka lakukan di pertanian itu sudah memakai teknologi yang jauh lebih bagus dari kalau di Indonesia sendiri. Baik. Ya, Ini kira-kira seperti itu, Bu Regina. tadi juga sebenarnya Pak Ateng bilang bahwa kita juga harus ditompak oleh industri agrikultur begitu ya Pak. Agrobisnis. Agrobisnisnya Ya. di Sulawesi Utara. Pak Arbonas, kira-kira ada program-program apa dari Bank Indonesia? Ya, kalau kami konsisten, ya, saya konsisten bekerja berdasarkan angka-angka statistik. Kenapa? Saya percaya angka statistik di Indonesia itu semakin kesini itu semakin baik dan itu merupakan modal dasar kita untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki ya. Nah, coba kita lihat. Kalau tadi Pak Ateng tuh idenya bagus sekali tuh. Itu yang namanya end-to-end proses hilirisasi itu namanya. Bagaimana ya kita jangan menjual bahan mentah. Ikan langsung jual ikan. Nah, ikan itu kalau diolah bisa macam-macam dan ini value added-nya ada di sana. Kemudian kopra. Kopra itu kelapa itu kalau dari sisi hitungan Bank Indonesia satu butir kelapa itu sabutnya laku, tempurungnya bisa menjadi fiber karbon, kemudian dagingnya menjadi minyak kelapa, kopra dan seterusnya. Batangnya juga bisa menjadi untuk perabot. Belum lagi kita bicara pala. Pala itu nilai tambahnya pernah kami hitung bisa sampai 400 juta. Ini terbukti ya. Kemudian kita bisa juga melakukan substitusi impor. Barang-barang yang selama ini kita impor, kita produksi sendiri. Yang sederhana-sederhana saja misalnya minyak kelapa. Minyak kelapa yang selama ini pakai kelapa sawit, kenapa nggak kita coba pakai VCO yang sekarang yang zaman dulu kan kita dibesarkan dengan minyak kelapa, Bu, kalau menggoreng. Nah, kenapa nggak kita kembali ke sana? Kabarnya hasil penelitian universitas lebih bagus lagi itu. Padahal mesin yang diperlukan kami pernah tanya sekitar 250 juta ke 300 juta di Bandung di Pindad itu diproduksi. Nah, demikian Bu. Jadi hilirisasi penting.
Ini kenapa kita kuat di sana. Ini teknologi dalam pertanian, saya setuju nih Pak Jaitulung, kita harus perkuat mekanisasi pertanian kita, pencetakan lahan baru dan seterusnya ya. Ya, yang paling penting lagi juga memang tadi itu saya mau mengeko dari Pak Ketua BPS, Kepala BPS, ini realisasi anggaran itu perlu disegerakan. Karena apa? Itu yang menjadi sinyal bahwa pemerintah itu apa artinya tidak terpengaruh dengan COVID ini, jalan terus. Saya sudah cek memang jalan tol jalan terus, bahkan dari Kepala Balai Jalan Tol mengatakan terjadi penambahan jumlah buruh di jalan tol. Dari 15.000 menjadi 20.000 di masa COVID ini. Itu juga sebagai strategi pengaman sosial, kartu pengaman untuk memperkuat daya beli masyarakat. Inflasi Pak Aseng mungkin bisa cerita nih, inflasi kita turun-turun terus, tapi itu mohon maaf bukan suatu hal yang menggembirakan. Karena ini adalah cerminan daripada pembatasan aktivitas masyarakat, daya beli berkurang karena orang tidak kemana-mana, belanja dari rumah pakai online itu kan terbatas. Transportasi udara ini dalam sekali kenanya. Kenapa? Dengan pembatasan sosial ini maka ada occupancy rate penumpang turun. Itu besar sekali kalau kita lihat lapangan udara transportasi ini ya. Angkutan udara itu minus 91,39% ini. Angkutan laut jumlah penumpangnya terus minus 77. Nah, makanya saya berani mengatakan dalam rilisnya Bank Indonesia, ini mungkin sudah bottomnya lah, sudah paling dasar ya Pak Ateng ya. Sudah paling dasar kita turun. Ya, mudah-mudahan di triwulan 3 ada pembalikan sedikit lah. Tentunya dengan kerja keras kita, spending anggaran yang lebih dipercepat dengan 5 bulan tersisa ini, kemudian swasta mulai masuk, kemudian petani jangan masih positif kita, makin bergiat lah. Tidak pernah ada orang yang tidak makan, sehingga apapun yang dihasilkan pertanian pasti akan laku. Itu optimisme itu harus ada tuh. Nah itu mungkin dari kami. Ke depan mungkin mudah-mudahan bisa kita perbaikin keadaan yang terkontraksi ini, pelan-pelan kita balik menjadi positif kembali. Mungkin itu harapan kami.